Bahkan gagal pun banyak gitu. Di perjalanan tuh gagal pun banyak. Kita keterima berapa universitas, tapi nggak bisa ke sana karena nggak ada beasiswa lah, atau misalnya ada kendala-kendala lain. Gitu. Jadi jangan takut untuk gagal, karena kalian pasti akan menemukan jalan yang gagal gitu. Selanjutnya adalah work hard gitu. Karena orang yang kamu harus lebih takutin adalah bukan orang yang pintar, tapi orang yang pekerja keras. Di sini itu cuman sedikit dari banyak dokumen-dokumen yang aku siapin buat student exchange. Ini baru paling seperempat nih. Banyak banget dokumen yang harus siapin. Nah, itu kan kerjanya sebenarnya gampang gitu, satu-satu kerjain gitu ya. Tapi ya lama gitu, benar-benar butuh effort. Nah, nggak semua orang punya effort untuk itu. Gitu loh. Jadi kalau kamu bisa kerja keras, walaupun kamu merasa, tapi aku tuh nggak pinter, Kak. Ya, kamu harus takutin orang yang kerja keras daripada orang yang pintar. Percuma orang pintar tapi dia nggak apa-ngapain, gitu ya. Jadi kerjalah yang keras. Itu yang bisa bikin kamu beda. Dan selanjutnya, do not give up juga. Karena ketika kamu gagal, ada orang kayak, ya udahlah, nggak usah lagi. Tapi kalau misalnya kamu udah nggak takut gagal, terus nyobain terus-terusan, itu kamu benar-benar pointless dibandingin sama orang lain. Dan terakhir adalah, don't be afraid to be left behind with your peers. Jangan takut untuk ketinggalan dengan teman-teman kamu. Karena yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu exchange semester, pasti kamu ada mata kuliah yang ketinggalan dan harus ngambil di semester ketika kamu balik ke Indonesia. Jadi itu Pak, aku pun ngerasa kayak, aduh dia ketinggalan banget sama teman-teman, gimana ya, kayak gitu. Nah, jangan takut gitu, karena kamu beda misalnya, kamu harus mundur satu semester untuk lulus karena exchange. Nggak apa-apa, satu semester itu setelah kamu lulus tidak berarti banyak, sumpah. Aku bahkan udah 1 tahun ya semenjak lulus kerjaanku, bahkan aku belum keterima di kerja di, memang nggak rencana buat kerja sih, tapi anak-anak 2016 di bawah aku tuh banyak yang langsung keterima kerja. Sedangkan di angkatan aku masih banyak juga yang belum kerja gitu. Jadi perbedaan 1 semester sampai 1 tahun tuh kayak nggak banyak gitu. Mending kamu pakai buat ketika kamu kuliah, bener. Karena setelah kamu lulus nggak banyak yang bisa kamu lakuin. Selanjutnya, ini ya salah satu pesan dari aku. Don't worry, you have time, you are not left behind. While you have the energy and hope, do it. Nggak semua orang punya energi untuk melakukan student exchange. Nggak semua orang punya kesehatan dan keinginan untuk student exchange. Ketika kamu punya tenaga, kamu punya keinginan, kamu punya apa ya? Kamu punya segalanya secara fisik gitu ya. Lakuin, fisik dan mental ya, lakuin. Kamu enggak kok, kamu nggak ketinggalan sama teman-teman. Bahkan kamu sebenarnya lebih advance daripada teman-teman. Just do it. Just keep swimming. Karena lakuin aja. Beneran, lakuin aja. Rugi kalau enggak. Sumpah. Nah, tadi ya, ada orang yang nanya, kayak kenapa sih harus keluar negeri gitu ya? Nah, di Indonesia aja, padahal Indonesia juga bagus-bagus aja gitu ya. Ya, why should I go abroad? Ini dari perspektif jurusan aku ya, jurusan aku biomedical engineering. First of all, to study biomedical engineering from a country that is more advanced in technology. Kita semua tahu kalau misalnya di Korea atau di Jepang gitu ya, itu teknologinya udah sangat amat maju dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu ya, apalagi untuk di bidang medisnya. Jadi kamu punya kesempatan untuk belajar dari negara yang memang teknologinya udah lebih maju. Itu sesuatu yang kamu nggak bisa dapetin di Indonesia. Gitu ya. Itu aku belajar di kelas apa ya gitu. Stem cell Introduction to Biomaterial Engineering, sesuatu kayak gitu ya. Nah, itu di situ aku belajar kayak, oh ternyata ada kemungkinan seperti ini gitu. Sedangkan di Indonesia aku nggak pernah gitu bisa tahu. Ada kemungkinan itu. Karena ya teknologi di sana udah lebih maju gitu. Untuk mereka itu hal yang just another day dengan teknologi seperti itu. Tapi untuk aku itu sesuatu yang wow, itu ternyata bisa ya. Yang kedua adalah bisa untuk to study medical device design further to better understand how these devices are designed and developed until they can be clinically used by patients with them. Jadi di sana karena healthcare systemnya lebih bagus, kita bisa tahu untuk medical device atau alat-alat kayak gitu gimana sih caranya dari pembuatannya sampai itu bisa masuk ke industri kesehatan gitu loh, nggak hanya sebatas prototype. Terus to study neurotechnology to further better understand the brain through models and algorithms. Untuk neuroteknologi di Indonesia masih belum se-advance di luar negeri gitu. Jadi benar-benar banyak banget gitu ilmu yang bisa kamu dapetin misalnya yang nggak ada di Indonesia. To broaden my knowledge in biomedical engineering, of
course. Dan juga networking. Networking itu sesuatu yang kamu sangat terbatas kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri itu kayak it's open doors, gitu ya. Jadi kamu bisa belajar. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih? Itu kan alasan standar ya. Tapi itu iya, tapi menurut aku ini bagian yang lebih penting. Kenapa sih? But really, why? Satu, jelas untuk senang-senang. Come on, you're still young. Okay? How old are you? 20 years old? 18 years old? Gitu. You are still very young. Jalan-jalan lah kalian, bersenang-senang gitu. Mumpung kalian masih muda gitu. Kapan lagi kesempatan kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri? Gitu ya. Ini kalau misalnya nggak seni exchange ke Korea, nggak mungkin aku bisa nonton konser. Gitu aja. Selanjutnya adalah to try and understand other people's culture. Mencoba makanan di sana. Ya, ini serius nih. Aku serius. Ini sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan kamu belajar biomedical engineering. Dengan kamu bisa belajar kultur mereka, bisa belajar tentang makanan mereka, bisa apa ya, belajar about that country you are visiting to. Itu insight buat kamu gitu. It's very interesting. Makanan di sana benar-benar sesuatu yang wow gitu. Dan ya, aku yakin dalam 5 tahun ke depan aku nggak mungkin bisa ngerasain makanan-makanan ini lagi. Selanjutnya adalah places, oke? Itu selama di sana, itu padahal aku itu orang yang nggak suka jalan-jalan, gitu ya. Tapi di sana aku segini aja tuh menurut aku udah banyak. Apalagi kalau misalnya kamu memang orangnya adventurous, itu kamu bisa ke banyak tempat, gitu ya. Dan itu ya again and again itu kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa ke luar negeri, jalan-jalan, dibayarin sama orang. Ayo, kapan lagi gitu kan? Nah, jadi selain, tapi tetap ya kuliah tetap nomor 1, ingat gitu ya. Tapi tetap kalian bisa lah ada kesempatan untuk jalan-jalan. Gitu. Ini aku waktu jalan-jalan di sana. It's an opportunity to travel around the world. It will teach you things that you will never be able to learn in class or in a working environment. Sesuatu yang kamu nggak akan bisa pelajarin di kelas, benar-benar. Berapa menit lagi? Oh, masih ada waktu. Oke. You will learn a lot of life lessons. Karena kuliah di luar negeri nggak cuma kalian bolak-balik kampus kosan gitu ya. Itu kalian banyak banget belajar. Mulai dari gimana sih kamu hidup di negara orang, gimana kamu bertahan di negara orang, gitu ya. Itu. It will allow you to see things from a different perspective. Itu yang penting, gitu ya. Kamu harus bisa ngelihat sesuatu dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain, gitu. And it will be an experience you will never forget, gitu ya. Karena kalian belum tentu bisa dapat kesempatan itu lagi. Jadi ya itu bisa kalian pada akhirnya ceritain ke anak cucu semua gitu kayak dulu nenek pernah lo kuliah di Korea gitu kan ya. Dan the people, ini sesuatu yang nggak mungkin bisa kamu dapetin kalau cuman di Indonesia, adalah orang-orang, mau itu international students yang lain. Ini temanku ada yang dari Meksiko, ada yang dari Korea juga, ada temanku juga yang dari Kanada, nggak ada kota di sana. Ini orang-orangnya yang nggak mungkin bisa kamu temuin kalau kamu kuliah di Indonesia aja. Dan bahkan kamu kalau misalnya kuliah di luar negeri, ketemu anak-anak Indonesia tuh ada a sense of solidarity, kayak oh iya sama-sama anak-anak Indonesia kita harus berjuang di negara orang gitu. Ada gitu. Dan benar-benar kamu belajar banyak gitu. Itu ngebuka insight banget. Kayak kuliah luar negeri kalau ditanyain, Put belajar apa tuh pasti Korea gitu ya. Kayak, di kelas belajar apa? Jujur udah nggak ingat gitu. Tapi yang benar-benar kerasa adalah my mind was very open after I went there. Selama 4 bulan tinggal di sana, yang sangat berkesan buat aku adalah belajar, oh ternyata orang lain mikirnya itu ternyata beda sama aku. Karena di Indonesia kita rata-rata sama ya, maksudnya kayak kita dengan background budaya yang sama, bahasa yang sama, ya cara berpikir kita nggak akan beda-beda jauh. Tapi di sana kita dengan orang-orang dengan latar belakang budaya yang beda, orang-orang dengan bahasa yang berbeda, bahkan makanan yang berbeda, itu mereka pasti punya sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda. Itu yang benar-benar membuka, kayak oh ternyata manusia itu beragam banget ya. Oh ternyata cara berpikir itu seperti itu ya. Oh ternyata menyelesaikan masalah itu bukan cuma dengan cara berpikir aku, ternyata ada sudut pandang yang lain yang ternyata mungkin lebih bagus gitu. Itu yang nggak mungkin bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu cuma di Indonesia. Gitu. Karena ya itu orang yang dengan latar belakang budaya bahasa yang berbeda. Gitu. Itu sesuatu yang
benar-benar aku benar-benar berkesan banget, dan semoga kalian juga bisa gitu ya untuk belajar itu. Karena kamu juga belajar berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi bukan hanya ngomong doang ya gitu, tapi berkomunikasi as in actually communicating in a way that you're respecting each other. Gitu. Ya, dengan perbedaan itu, gimana kalian tetap bisa berbicara tapi dengan nggak saling menyakiti hati gitu, dengan saling menghormati. And to learn how to survive and find a new family. Kamu akan menemukan keluarga baru. Cara kamu bertahan, bahkan buat nyari makanan di tengah winter aja itu sesuatu yang sesuatu yang berkesan dan jadi pelajaran banget gitu loh. Kayak ternyata nyari makan tuh susah banget gitu. Kalau Indonesia kan kamu tinggal Gojek, gampang, di depan rumah udah ada. Tapi ternyata nyari makanan ketika winter tuh susah banget gitu. Jadi sesuatu yang juga menjadi pelajaran buat kamu untuk lebih appreciate food gitu, appreciate the small things that occur in your life gitu. Dan juga tadi ya, to open your mind, broaden your view, and to look at things from a different perspective. Ini kampus aku waktu yang kiri itu kampus aku waktu fall, waktu musim gugur, dan yang kanan pas winter. Ya kan? Pemandangan yang juga kamu bisa lihatnya ketika di luar negeri. Ini juga aku kagum banget. Pertama kali aku ngeliat kayak, wow, ini cantik banget gitu. To try new things, to step out of the comfort zone itu penting, dan juga to become a better person. Ya, tujuan kamu adalah menjadi orang yang lebih baik ketika kamu setelah belajar di luar negeri. Jangan cuma jadi orang yang lebih pintar, jadilah orang yang lebih baik. Percuma kamu pintar tapi kamu nggak baik gitu. Oke? Ini ya, aku ingetin lagi. Don't worry, you have time, you're not left behind. While you have the energy, health, and will, do it. Itu aku ingetin lagi. Kenapa 2 kali? Karena ini penting banget. Sesuatu yang mahasiswa tuh mikirnya kayak, enggak, aku nggak mau ketinggalan, aku pengen lulus 3,5 tahun, pokoknya aku harus lulus cepat gitu. Kayak kalau kalian punya energi, punya kesehatan, punya keinginan, nggak apa-apa molor sedikit. Asal kalian bisa banyak pengalaman waktu kuliah. Again, be brave and take risks. Lagi dan lagi, jadilah orang yang berani untuk ngambil resiko, gitu ya. Dan mau ngingetin kalau I can do it, and so can you. Aku bisa waktu itu, dan kalian juga pasti bisa. Aku mampu ngelakuinnya. Seorang perempuan dari Indonesia yang juga nggak pinter-pinter banget, nggak punya prestasi banyak, nggak pernah ikut lomba-lomba olimpiade kayak gitu, tapi bisa. Jadi kamu pun, kita sama-sama orang Indonesia. Untuk yang perempuan, kita sama-sama perempuan, kalian pasti bisa. Sekian, terima kasih. Pas ya, 40 menit juga ada yang masih ada waktu. Oke, wah. Kayaknya ini Q&A-nya bisa lama banget nih. Apa? Justru aku tuh lebih senang kalau Q&A-nya lebih lama. Jadi bisa diskusi. Biar puas yang nanya ya. Langsung aja kalau gitu, kita lihat nih pertanyaannya. Oh my God, bentar, salah mencet. Wait. Ini gimana balikinnya? Iya, coba sambil ngomong ya, sambil aku cari ini gimana. Oke, siap. Santai aja, Mbak. Oke. Boleh siapa yang mau nanya? Tinggal. Ini di chat ya. Aku boleh lihat juga kan? Wow. Oh iya, boleh. Oke, kita lihat nih. Ini aku yang pilih, apa kamu? Kayaknya boleh Mbak Putri aja yang pilih bisa. Langsung ya? jawab aja bebas seenaknya gimana. Okay. Dari Anissa Selvia izin bertanya, ketika kita tertarik dengan program student abroad, bagaimana cara menentukan kampus dan negara tujuan yang tepat? Apa tips yang diberikan? Pertama adalah jurusannya. Oke? Yang penting adalah jurusannya. Kalau kamu memang pengen misalnya kamu jurusan biologi, kamu pengen belajar di biologi, kamu cari kampus yang ada biologinya yang sesuai dengan peminatan kamu. Tapi kalau misalnya kamu pengennya di sana tujuan kamu adalah jalan-jalan gitu ya, ya udah negaranya aja dulu, urusan kampusnya nggak apa-apa gitu, mengikuti. Apalagi kalau kamu kayak temanku, dia itu dari Malaysia, dia jurusan S1-nya adalah computer science, dia exchange ke Korea dan dia ngambil programnya adalah administration business management and administration. Terus aku nanya, kenapa kamu ngambil jauh banget dari jurusannya? Terus dia bilang, mumpung di luar negeri, ngapain aku belajar hal yang sama yang bakal didapetin di Malaysia juga, aku belajar yang lain gitu. Jadi itu juga memungkinkan gitu loh. Jadi tergantung apa yang kamu cari duluan. Apakah kamu memang pengennya
negara tujuannya kamu udah punya dalam pikiran kamu, berarti kamu harus cari kampusnya yang punya jurusan sesuai sama yang kamu inginkan. Atau kamu bisa juga cari jurusannya dulu, kampus-kampus apa yang ada jurusan kamu. Gitu. Oke? Oh ya, Kak Putri, ini ada yang nanya lagi nih. Dari Anissa Selvia, izin bertanya, ketika kita tertarik dengan program student abroad, bagaimana cara menentukan kampus dan negara yang tujuan yang tepat? Ya itu barusan aku jawab itu. Oh iya, ada lagi. Faris, apakah ada tips dan trik dari kakak on how to overcome rasa malas dan kurang pede, Kak? Karena sesuai dengan kakak jelaskan bahwa to learn abroad ini persiapannya bukan hanya ilmu, tapi juga mental. Exactly. That's a very good question. Karena persiapannya nggak hanya ilmu ya, tapi juga mental. Dan menurut aku bahkan lebih penting mental gitu loh. Karena kalian again harus punya kepercayaan diri. Jangan salah. Mungkin kalian bisa pikir, Kak Putri keren banget gitu. No, I had a mental breakdown for like 2 months before I went to Korea. Itu benar-benar selama 2 bulan aku mikir, berangkat nggak ya? Aduh nanti belajar di sana gimana? Nanti aku ketinggalan, nanti aku nggak lulus, nanti gini, nanti aku kalau misalnya mati diculik orang terus dijual di sana gimana? Itu banyak banget, gitu ya. Jadi memang itu yang cara overcome-nya adalah tenang, just believe in yourself and just do it. Urusan kedepannya itu bukan kamu yang menentukan, itu Tuhanmu yang menentukan, gitu ya. Kamu bisa kamu persiapan segala macam, tapi kalau misalnya Tuhan berkata lain, ya gimana? Mau kamu marah gitu ya, kayak kenapa sih harus kayak gini gitu kan? Jadi yang penting adalah just do your best. Percayalah kalau misalnya kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya akan baik. Kalau kamu tujuannya niatnya baik, maka hasilnya juga akan baik, gitu ya. Ya kamu selain berdoa, selain kamu berusaha, kamu juga berdoa. Ya Allah tunjukkan atau apapun agamamu kayak kalau tunjukkan gitu. Kalau misalnya ini baik untukku, lancarkanlah gitu. Dan ya alhamdulillah aku pada saat itu jadi lancarkan gitu untuk urusan. Walaupun dengan ketakutan segala macam, pada akhirnya berangkat juga. Dan seiring dengan waktu, confidence kamu akan bertambah gitu. Setelah kamu ngerasain, wah ternyata pelajarannya nggak sesusah itu, hehehe gitu. Ya udah, kok ternyata aku nggak diculik di sana, hehehe. Pada akhirnya nanti kamu hehehe sendiri-sendiri gitu loh. Jadi tenang aja. Semua orang pasti melalui itu, bukan hanya kamu, gitu ya. Jadi just keep on trying, keep on going gitu. Kamu nggak pede, nggak apa-apa. Nggak lakuin lanjutin dengan ketidakpedean kamu. Seiring dengan waktu, kepedean kamu akan bertambah karena kamu ngelakuin itu. Gitu. Oke? Next. Mantap. Ada lagi nih. Apakah ada tips dan trik dari kakak on how to overcome rasa malas dan kurang pede, Kak? Oh, itu tadi ya. Yang selanjutnya, kebiasaan rutin apa yang menurut Kak Putri must to do untuk menjadi seseorang yang konsisten dalam meraih impian? Salah satunya dengan mendapat kesempatan belajar di Korea ini. Mungkin ada kegiatan seperti tiap malam selalu melakukan to-do list untuk besok dan sebagainya. Atau mindset yang harus bagaimana? Karena survival lebih berat untuk dilakukan. Dari Wahyu Nur. Safira Wahyu Nur. Oke, Safira. Yang must to do-nya adalah tadi sih sebenarnya aku udah ngomongin yang berani ambil resiko. Itu sih. Jadi aku tuh untuk studi ke Korea itu aku jujur nggak ada persiapan. Kalau kalian tahu ya, itu tujuan aku belajar ke Korea awalnya adalah kayaknya asik nih kalau misalnya bisa kuliah di Korea, kayaknya bakal jadi orang keren gitu. Karena aku waktu SMA itu tidak termasuk golongan orang keren gitu. Aku bahkan orang yang orang nggak tahu kalau misalnya aku tuh exist gitu loh. Nah pas kuliah kayak coba pengen ngerubah gitu. Kayaknya kalau kuliah luar negeri keren nih gitu. Ya udah nekat aja coba aja daftar. Kok wawancaranya lolos. Nekat aja lanjutin. Kok keterima lanjut aja. Apa ini persyaratan. Kok jadinya berangkat gitu. Jadi ya nggak ada rutinitas gitu sebenarnya yang dilakukan. Tapi yang jelas adalah just keep on doing it, keep on going gitu. Walaupun orang bilang kayak serius lu Put mau kuliah di Korea, ngapain jauh-jauh negara orang susah ngabisin duit, mendingan di Indonesia aja, di sana udah kamu ketinggalan kuliahnya di Indonesia segala macam gitu ya. Nggak usah dengerin, nggak usah, sama sekali nggak usah, just do it gitu ya, nggak usah dengerin ocehan orang lain gitu ya. Bahkan ayo terus gitu ya, maju nggak usah mikirin gitu orang ngapain just mind your own business gituin aja gitu mind your own business kayak gitu. Lanjut dari Delvina Amarita Sumana, izin bertanya, menurut kakak apakah kakak mengkategorikan diri kakak sendiri sukses di dalam dunia perkuliahan? Bagaimana definisi sukses dan mencapai goal kakak dalam hidup dan kuliah?
Oh, dalam hidup nih, berat. Apakah kakak sendiri sukses dalam dunia perkuliahan? I'd say I'm just fine, I'm okay, aku lulus, gitu loh. Kayak sukses dunia perkuliahan mungkin ketika kalian sekarang gitu ya, semester 1 ya ini, tahun pertama. Itu kayak aduh kuliah harus ini kuliah gini. Yang penting itu ujian ikut, kalau ada kelas masuk, kalau misalnya tugas kerjain, udah itu sukses kamu kuliahnya. Aku pun kayak gitu. Menurut aku sukses ya lulus gitu. Sukses enggak sukses juga enggak gitu ya. Yang penting aku lulus gitu loh. Ya aku mendefinisikan sukses atau enggak adalah gimana kalian memanfaatkan waktu selama kalian kuliah gitu. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian punya tenaga gitu ya untuk melakukan hal lain selain belajar, lakuin. Mau itu intra kampus, ekstra kampus, lakuin gitu ya. Terus tadi lanjutannya adalah bagaimana definisi sukses mencapai goal kakak dalam hidup dan kuliah. Goal aku dan definisi sukses adalah bahagia. Jadi kalau misalnya dalam prosesnya kamu nggak bahagia, nggak senang, atau misalnya nggak ada senang-senangnya gitu ya, walaupun kamu kerja itu ngeluh terus, itu ada sesuatu yang salah gitu. Karena buat apa kamu ngelakuin sesuatu kayak kuliah gitu, sesuatu yang bikin capek, tapi kalau kamu nggak senang. Nah kalau aku waktu kuliah, aku capek, tidur jam 4 pagi terus-terusan karena nugas, kerjaannya ketinggalan makan, terus ya nggak pernah tidur gitu, tapi aku senang karena aku suka banget sama jurusan aku. Aku orangnya senang belajar gitu. Senang banget kalau misalnya ada tugas buat programming yang kayak gitu, aku senang. Itu sesuatu yang aku suka. Jadi buat aku it's worth it untuk capek-capek kayak gitu. Karena aku bahagia, aku senang. Apalagi dengan ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman, bisa ikut organisasi, bisa ada kesempatan exchange luar negeri. Itu senang. Jadi itu definisi untuk sukses aku. Adalah kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Oke, mantap. Semoga kejawab tuh ya pertanyaannya. Lanjut. Dari Gifar, apakah kemampuan kita dalam memahami dan menghadapi masyarakat yang kurang mampu atau terlantar akan semakin berkurang akibat terbiasa dengan gaya hidup orang di negara maju, mengingat hakikat mahasiswa yang sebenarnya adalah mengabdi pada masyarakat? Ya, kita dalam memahami dan berkurang akibat terbiasa dengan gaya hidup orang di negara maju. Ini salah satu, aku nggak tahu ya, enggak. kamu itu mau kamu rumahnya segede apapun, punya duit, kekayaan sebanyak apapun, mau hidup semodern apapun, kalau in your heart you're a good person, you still think about others, maka kamu akan tetap bisa menyentuh masyarakat kecil gitu loh, orang-orang yang memang butuh bantuan. Bukan apa ya, karena apa ya, bukan berarti kamu menjadi orang yang abai, menjadi orang yang gak peduli dan bodoh amat hanya karena kamu kuliah di luar negeri. Justru karena kamu kuliah di luar negeri, kamu bisa merasakan kesulitan menjadi mahasiswa di luar sana, merasakan kesulitan dan juga akhirnya berbagi dengan teman-teman. Gitu loh, sesuatu yang mungkin kamu nggak lakuin di Indonesia, tapi di sana kamu harus, mereka ternyata susah banget, aku harus bantuin temanku. Karena ya itu, balik lagi ke mahasiswa. Ya iya, mahasiswa memang itu, bukan hanya mahasiswa ya, kamu sebagai manusia, itu memang tujuannya adalah ya mengabdi pada masyarakat. Giving back to the community is something very, very important. Nah, caranya bagaimana? Itulah yang bisa membuka wawasan kamu ketika kamu di luar negeri. Cara memberi kepada mengabdi kepada masyarakat itu bukan hanya dengan KKN, gitu. Bukan hanya dengan kamu membangun biasanya tempat sampah untuk orang-orang di sekitar. Bukan hanya dengan kamu ngasih bungkus untuk orang yang kurang mampu. Banyak sekali cara untuk kamu giving back to the community. And through kuliah luar negeri itulah yang you will find new ways, you will find actually better ways on how to give back to the community. And I think that's something that's very important gitu. Kamu bisa explore cara kamu memberikan kembali ke orang-orang sekitar kamu. Jadi jangan takut untuk kamu keluar negeri karena takut kehidupan modern terus kamu nggak bisa giving back to the community. I hope that you change your mindset on that. Okay. Next question dari Fatul. Kak, ketika mengikuti study exchange, apakah kita juga harus membayar biaya? Kalau aku mungkin
kita keterima, maka biaya kuliahnya dibebaskan. Jadi hanya biaya asrama dan biaya kehidupan. Dan alhamdulillah dapat dana dari fakultas untuk biaya asrama. Oke. Next question dari Valerie. Bagaimana caranya survive di Korea, Kak? Walau budaya, makanan, dan sebagainya sangat berbeda dengan Indonesia. Dan satu lagi, apakah ada perbedaan sistem penilaian di kampus antara Indonesia dengan Korea? Nah, ini caranya survive di Korea adalah itu, belajar untuk open-minded. Kamu di Indonesia terbiasa dengan makanan. Misalnya nasi, kamu pasti ada lauk, ada sayur, dan rasanya seperti itu. Cocok dengan lidah Indonesia. Ketika kamu keluar negeri, itu sesuatu yang berbeda. Kayak, wah, kok begini gitu loh. Pasti mikirnya kayak, nggak bisa. Kalau kamu mikirnya, aduh nggak bisa, aku harus masak Indonesia. Bisa. Harus makannya, harus nasi, goreng, sama telur ceplok, misalnya kayak gitu. Ya kamu nggak akan bisa survive. Justru kamu keluar negeri untuk belajar cara kamu survive. Gimana nih, kalau misal caranya aku bisa beradaptasi dengan makanan Korea, yang rasanya beda banget sama lidah Indonesia. Yaitu, kamu belajar untuk mencintai di sana. Itu juga sesuatu yang penting. Kamu belajar untuk mencintai sesuatu yang bahkan kamu nggak pernah kenal sebelumnya. Gimana coba caranya mencintai sesuatu yang kamu nggak kenal? Ya mulai dari kenalan dulu. Oh kayaknya aku kurang cocok. Oh kayaknya ini boleh rasanya. Gitu. Kamu belajar untuk mencintai. Nggak hanya makanannya, budayanya juga. Gitu ya. Budaya mulai dari orang ngomongnya, cara jalan bahkan, atau misalnya kayak customs di sana, cara kamu ngomong dengan orang yang lebih tua. Itu ya, kamu harus belajar mencintai gitu. Ternyata. Jadi instead of kayak, aduh ribet di Korea banyak peraturan, nggak suka di Indonesia kan enak gitu, bebas banget. Itu mindset kamu berubah kayak, oh ternyata di Korea itu caranya begini. Kok menarik ya? Kayaknya asik juga nih untuk dicoba. Gitu. Mindset itu yang harus. Jadi coba hal-hal ini yang berbeda itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang bisa diciptakan, yang kamu bisa belajar untuk mencintai. Dan perbedaan sistem penilaian. Di Korea itu sistem penilaiannya jauh lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia kamu, kalau zaman aku ya, 75 ke atas tuh nilai kamu A. Di Korea 98 ke atas baru nilai kamu A, gitu aja. Itu bisa kamu bayangkan dengan yang lain-lainnya ya. Wow. Oke. Next. Oke, next question. Satyaji tadi, sama ini pertanyaannya. Oh, gimanakah tanggapan orang Korea sana terhadap orang Indonesia yang bisa berkuliah di sana? Oke, ini menarik ya. Sesuatu yang aku juga sebenarnya culture shock. Kalau di Indonesia ya, bayangkan kalian ya di UNER gitu ya, atau pas SMA aja. Itu kalau misalnya ada orang bule nih masuk kelas kalian, pasti kan, oh my God, ada bule, kita ajak makan siang yuk. Gitu. Oh my God, coba kita ngomong. Kayak, hi, how are you? Who's your name? I'm Putri. Pasti ada gitunya ya. Karena kita tidak terbiasa dengan orang-orang asing di sekitar kita. Karena kita masih negara berkembang ya. Nah, di sana, mereka they are so used to international students, so used to international people. Mereka terbiasa dengan orang-orang asing. Jadi ya, tanggapan orang Korea ketika ada orang Indonesia kuliah di sana, ya biasa aja, kayak orang, ya just another student gitu. Kayak ya udah, mahasiswa lain aja gitu. Tidak ada yang istimewa, tapi tidak ada yang buruk juga gitu untuk mereka seperti itu. Gitu ya. Jadi harapan aku pas ke sana kirain kayak bakal disambut gitu. Oh, hi international student, gitu. How are you? Do you want to have lunch together? Gitu. Ternyata enggak. Itu karena memang ya buat mereka ya kamu kayak orang biasa aja, kayak orang-orang seperti kita. Gitu. Jadi ya udah kita akan treat kamu yang sama seperti orang kita, yaitu dengan respect, tapi juga nggak dilebay-lebayin dengan misalnya kayak ngajak makan tiap siang atau apa. Enggak, ya sama seperti teman biasa. Gitu. Terus itu tadi kakak cuti selama kuliah di UNER, ya aku cuti selama 1 semester, terus kok turun. Aku cuti, terus apakah biaya kuliah di UNER tetap dibayar atau hanya yang di Korea saja? Di Korea aku tadi nggak ada tuition fee-nya, nah di UNER itu aku nggak bayar kuliah karena masuknya cuti. Karena cuti, jadi nggak masuk, nggak bayar biaya kuliah. Oke, next. Ikut student exchange, aku bacain sendiri boleh ya? Ikut iya, nggak apa-apa. Dapat beasiswa luar negeri. Nah, apakah ikut student exchange dapat beasiswa S2 luar negeri? Nah, itu tergantung. Jadi aku waktu ke Korea itu aku sempat, jadi aku kebetulan ada orang Indonesia juga lagi S2 di salah satu labnya biomedical engineering. Gitu. Jadi aku kenalan sama profesornya, dan profesornya itu waktu itu bilang, kamu kapan lulus? Gitu. Oh ya masih 2 tahun waktu itu kan. Oh, kirain bentar lagi gitu. Kalau misalnya bentar lagi, silakan hubungin aja. Nanti ya maksudnya ditawarin untuk S2 gitu, dan yaudah kamu daftar aja buat beasiswa ini, nanti saya tinggal accept gitu. Jadi bukan
bukan kamu pasti mendapatkan, tapi ada kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk kamu untuk kuliah lanjut di sana. Itu balik lagi gimana kamu memanfaatkan waktu kamu di sana untuk networking. Terus Lanjut. dengan mengikuti student exchange dapat meningkatkan peluang S2 di luar negeri juga. Ya, betul, bisa. Barusan dijawab ya. Menurut Kakak, materi kuliah di Indonesia lebih dulu dipelajari daripada di luar negeri. Tapi mengapa orang luar itu bisa lebih pintar dan produktif ya? Kira-kira apa yang beda dan salah di Indonesia menurut Kakak? Perbedaannya adalah satu, ya, udah pasti. Gitu ya. Yang kedua, Indonesia itu negara yang masih berkembang. Di sana udah maju, udah kayak banyak hal yang di Indonesia masih dipikirin, di sana kayak udah lewat banget gitu loh, kayak beda mindset berarti ya Kak ya. Mereka udah fokus ke hal-hal yang lain gitu. Kalau di Indonesia kita masih fokus untuk memperbaiki contohnya sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan di sana udah nggak mikir karena sistem pendidikannya udah sesuai dan udah bagus. Jadi tenaga dan pikiran mereka itu bisa ke hal-hal yang lain. Kenapa bisa mereka lebih produktif? Karena mereka punya mindset time is money. Waktu adalah uang. Kamu dengan buang-buang waktu berarti kamu juga buang-buang uang. Buang-buang kesempatan gitu ya. Itu mindset yang berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita ya udahlah ketemuan jam 5 gitu ya. Jam 5 baru mandi, baru siap-siap nanti. bener banget. Nah, gitu ya. Sedangkan di sana itu aku pernah janji sama temanku jam 11. Dia datang jam 11 lewat 10, ya 10 menit. Dia minta maafnya udah kayak dia orang Korea. Aduh maaf banget tadi soalnya MRT-nya aku ketinggalan satu. Ya harus ngambil jam sekian, itu dapetnya jam sekian, jadi aku telat, gini, I'm so sorry bikin kamu nunggu gini. Sebenarnya baru 10 menit. Bayangkan. Jadi mereka sangat menghormati waktu. Itu sesuatu yang berbeda sekali di Indonesia, gitu ya. Tidak menghormati waktu kalau di Indonesia. Jadi mereka jelas lebih produktif, gitu loh, karena mereka sangat menghormati waktu. Mereka pakai setiap menit, setiap detik yang mereka punya untuk sesuatu yang ya bisa dimanfaatkan. Entah itu memanfaatkan untuk kerja, kuliah, atau bahkan untuk senang-senang. Jadi waktu senang-senang mereka nggak habis gitu loh, kayak kayak mereka menghormati waktu gitu loh. Terus untuk bahasa pengantar pada student abroad, apa hanya bahasa Inggris atau juga ada bahasa nasional negara bersangkutan? Nah ini juga yang kalian harus perhatiin. Jangan sampai kalian daftar student exchange semester udah keterima terus baru baca ternyata bahasa pengantarnya bahasa Korea. Nah itu susah gitu ya. Kalian juga harus cari informasi apakah bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Korea, atau misalnya kamu ke Jepang apakah bahasa Jepang yang kayak gitu. Karena waktu aku dulu ke Korea itu kita dikasih list mata kuliah yang memang diajarkan dengan bahasa Inggris. Ada juga mata kuliah yang diajarkan dengan bahasa Korea gitu. Nah ya aku ngambilnya yang bahasa Inggris. Walaupun pada akhirnya dosennya campur-campur ya Inggris sama Korea, tapi setidaknya lebih banyak bahasa Inggris. Jadi kalian juga tadi kembali lagi ke slide pertama adalah carilah banyak informasi. Kalau enggak, nanti nggak tahu apa-apa. Salah di tengah jalan kan lucu ya. Di sana datang masuk kelas bahasa Korea semua nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jangan sampai. Kan Kak Putri udah exchange ke Korea nih Kak. Berarti kira-kira bisa bahasa Korea kan ya? Nggak bisa. Bahasa Korea itu cuma buat nanya ini makanannya mengandung babi atau enggak. Cuma gitu doang. Mungkin coba bisa Kak ngomong pakai bahasa Korea. Coba gimana? Kayaknya kita mau denger nih. Gimana ya bisa ngomong. Ya standar-standar pasti yang suka nonton drama Korea udah tahu gitu. Annyeonghaseyo Putri atau misalnya Neirumun Putri, terus Indonesia Saranghayo, Indonesian person gitu. Biasanya selalu ngomong gitu. Terus kalau dikasih tau, wah bahasa Korea kamu bagus, annyeonghaseyo gitu kayak kamu mau jalan mau gitu. Ya kayak standar-standar gitu aja. Yang pokoknya untuk survival. Jadi ya belajar bahasa itu untuk survival karena aku Muslim, aku nggak makan daging babi ya gitu. Jadi setiap kali mau makan tuh harus nanya, ini mengandung daging babi atau enggak? Dengan dia masih kayak, hah gitu. Terus aku juga, hah gitu. Jadi mencoba untuk mengkomunikasikan saya itu nggak makan daging babi gitu. Bahkan kalau dia nggak makan, ada nggak makanan lain gitu. Itu sesuatu yang juga dipelajari gitu. Oke, keren. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih ya dari peserta mungkin? Atau mungkin panitia bahkan yang punya pertanyaan, silakan langsung aja. Mungkin ada panitia lain. Mungkin ada boleh langsung on mic dan on cam atau teks aja di kolom chat. 535 orang ya. Wow. Ya nih. Semangat semua nih maba-mabanya. Iya dong, jelas.
Jangan Harus. sampai nanti semangatnya luntur ya. Semakin tinggi semesternya, semakin menghadapi banyak SKS, semakin ya udahlah besok-besok aja daftar buat exchange-nya. Kan Ya, biasanya suka begitu ya. Sayang banget loh, mumpung kalian masih, ya itu masih kuliah gitu. Karena setelah lulus kuliah kerasa banget kesempatan-kesempatan buat keluar negeri itu nggak ada, apalagi yang dibantuin dengan biaya kampus ya, biaya dari pendanaan gitu. Itu susah banget gitu. Jadi mumpung lagi kuliah, nggak usah takut molor-molor lah. Kalau kalian molor gara-gara males ngerjain skripsi, ya kalian harus takut. Kok bisa molornya karena kenapa kamu nggak lulus? Oh ya sorry, kemarin gue baru balik dari Korea, soalnya habis exchange. Gitu kan lebih keren alasannya daripada kamu kenapa molor gitu. Oh iya soalnya skripsinya belum selesai kak gitu. Kan Bener-bener. lebih keren buat molornya gitu kalau mau molor mah. Alasannya lebih keren buat molor ya, betul. Gak ada lagi nih kayaknya pertanyaannya. Masih ada 3 menit nih, sampai jam 11 Masih ada, iya benar. Masih ada waktu nih. Barangkali ada lagi yang mau nanya? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Atau mau langsung pakai mic aja, nggak usah pakai chat-chat. Silakan, nyalakan mic-nya, nyalakan kameranya. Oh, ada lagi. Apa yang menjadi beban atau tanggung jawab kakak ketika mendapat beasiswa student exchange? Beban dan tanggung jawab adalah menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Kan malu ya, udah dibiayain gitu ya kuliah luar negeri, biayain mahal-mahal, terus habis itu pulang-pulang nilainya jelek gitu ya. Dapat IPK-nya misalnya dari sini cuma 2, gitu kan. Padahal udah dibiayain tuh kayaknya ya itu sih menjadi salah satu beban aku selama di sana. Walaupun jalan-jalan gitu ya kemana-mana itu selalu mikirnya kayak enggak, tetap tujuan pertama di sini adalah kuliah. Nggak mungkin aku udah dibiayain kayak gini tapi nggak melakukan kewajiban aku dengan baik. Jadi bebannya adalah walaupun kalian bisa pakai waktunya untuk jalan-jalan, untuk nonton konser dan lain-lain gitu, tapi tetap ingatlah tanggung jawab kalian yang utama di sana adalah belajar gitu. Jadi nggak apa-apa jalan-jalan, kalau mau skip kelas juga nggak apa-apa asal nilai akhir kalian bagus gitu. Itu no problem. Pokoknya yang penting tapi kuliah nomor 1. Tetap kuliah nomor 1. Ya bolehlah kadang jadi nomor 2, tapi yang penting hasil akhirnya. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya, nggak sempat di sini atau belum kepikiran atau kayak nggak mau nanya sekarang, ntar aja gitu. Itu DM di Instagram juga nggak apa-apa. Follow juga nggak apa-apa. Nanti di fallback ya kak ya? Oh gimana ya? Setelah DM Instagram, pasti aku balas kok. Soalnya beberapa kali juga ada kelas yang nanya-nanya exchange kalau DM gitu. Terus akhirnya bisa sampai pergi exchange tuh buat aku seneng gitu. Ada kesenangan tersendiri. Oke nih udah jam 11. Oke. Ada lagi yang mau nanya kira-kira? Kalau nggak ada, oke langsung aku tarik kesimpulan aja kali ya, biar ini beneran nggak ada yang mau nanya lagi nih. Bener, aku mau bilang makasih ya yang buat yang udah dengerin gitu. Aku senang kalau misalnya ada sharing-sharing kayak gini, bisa maksudnya ilmu aku berguna lah buat orang lain. Makasih sudah mendengar. Makasih juga. 2020. Makasih juga panitia udah ngasih kesempatan. Kalau gitu langsung aja aku tarik kesimpulannya ya. Dari materi kedua ini bisa kita ambil info. Kalau buat daftar exchange gitu-gitu, hal yang pertama harus kita lakuin, look for info. Yang kedua, tanya senior atau experienced people, jangan malu. Yang ketiga, tanya ortu, karena restu orang tua adalah segalanya. Yang keempat, do your best and let God do the rest. Terus hal yang bisa bikin kamu beda dari yang lain. Yang pertama, be brave and take risks. Yang kedua, don't be afraid to fail. Yang ketiga, work hard because a hard worker is better than a smart person. Yang keempat, do not give up. Yang kelima, don't be afraid to be left behind with your peers. Karena ini yang banyak yang ditakutin ya, karena takut ketinggalan gitu. Terus, kenapa harus go broad? Yang pertama, more advanced in technology. Yang kedua, further, better understanding. Yang ketiga, networking, yang emang benar-benar harus
dilakukan melalui exchange ya, networking itu buat dapat networking. Yang keempat, senang-senang bisa belajar new culture dan bisa pergi ke tempat-tempat baru. Yang keenam, pengalaman berharga. Yang ketujuh, menjadi orang yang lebih baik. Dan yang paling penting banget untuk diingat, selama kita masih punya waktu, masih punya energi dan kesehatan, nggak usah khawatir bakal ketinggalan, langsung coba aja. If Mbak Putri can do it, and so can you. Oke. Jadi itu akhir dari materi 2, teman-teman semua. Sekarang waktunya penyerahan sertifikat buat Mbak Putri yang udah, wah, mau banget nih jadi pemateri kedua buat sharing-sharing pengalaman berharganya. Iya dong, aku senang bisa bantu-bantu lagi di Jangan fakultas. bosan-bosan ya Mbak ya, nanti kalau kita undang lagi buat sharing. Oke, ini dia sertifikatnya. Terima kasih Mbak Putri Amaristia sudah menjadi pemateri di acara Income Webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Adkesma BEM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tahun 2020. Terima kasih juga adik-adik, teman-teman 2020 gitu ya. Jangan kita foto bareng nih abis ini. Oh, boleh. Jangan lupa. Oke. Kalau gitu, sekian nanti di bagian akhir, Mbak. Oh iya, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Ya, ambil yang baik-baiknya aja. Saya kembalikan lagi kepada MC Alia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Pagi menjelang siang. Oke, terima kasih Mbak Sadila sebagai moderator dan memandu acara webinar ini. Terima kasih juga sama Mbak Putri sudah mengisi materi dengan interaktif ya. Untuk para peserta, silakan mengisi absensi yang ada di kolom chat Zoom. Jangan lupa buat screenshot juga ya, karena di absensinya nanti kalian juga harus upload bukti untuk mengikuti webinar ini. Terus juga jangan lupa buat upload pakai tag @adkesma BEM FST. Soalnya nanti bakal ada hadiah bagi peserta yang beruntung. Mau. Upload juga, Mbak. Oh iya. Moderator boleh, tak? Lo pengen. Gimana, panitia? Boleh banget tuh. Oke. Kalau gitu, nanti ini waktunya buat presentasi sampai jam 1 ya. Jadi kalau bisa sebelum sampai jam 1 udah isi absensi, karena soalnya kalau setelah jam 1 udah nggak bisa absen lagi. Atau yang tadi kelupaan screenshot, bisa screenshot sekarang. Sama buat nama sertifikatnya itu nama yang kalian tulis di link, jadi pastiin jangan salah semua ya. Ya maksudnya. Oke, sebelumnya kita foto bareng yuk. Ibu Putri dengan story tuh. Aku mau story tapi kepalanya pada nggak ada semua gitu, kayak cuman background doang gitu loh. Ya udah, aku tunjukin ya. Kayak kita mau foto bareng loh. Kayak begini terus orangnya sah gitu, menghilang gitu loh. Oke, ayo kita foto dulu sekarang. Panitia minta tolong untuk di. Nih, yang pertama tuh yang start 20 artikel Ricci, SI 18 Basuki. Nah ini nih, yang background kepalanya pada nggak ada semua. Oke, udah siap? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Dengan halaman selanjutnya. Lagi, satu kali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih. Oke, terima kasih.
Oke, terima. Banyak banget mau nge-screenshot semua, nggak ada. Ternyata 22 page dong. Oh my God. Udah nggak cukup, Matang Mbak. itu Gede banget bergayanya. nih. Iya. Oke, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, peserta, dan panitia. Alhamdulillah acara kita lancar dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang sudah kita terima dari narasumber bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan ya. Jangan lupa follow juga @kesma_bmfst. Jangan di tag doang. Jangan lupa follow Putri Amaristia. Ya itu juga di follow ya guys. Sekian dari saya selaku membawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.